Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Alvin Khairon, asal desa Paneron. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita untuk membiasakan mindset positif. Terkadang saat kita berada di suatu tempat, kita seringkali merasa insecure. Kita tidak yakin dengan apa yang kita punya. Kita sering mengagung-agungkan orang lain, memuji orang lain secara berlebihan. Padahal sebenarnya kita terlahir di dunia itu sudah memiliki keunikan masing-masing. Maka dari sini saya akan memberikan tips dan trik. Ada 3 cara untuk selalu bisa positive thinking atau memiliki mindset yang positif. Sebelum saya memberikan tips tersebut, saya akan memberikan sebuah stimulus bahwa kita hidup di dunia seringkali kita minder karena melihat kualitas atau keunggulan potensi daripada orang lain. Padahal kita sendiri tanpa kita sadari, kita sudah memiliki banyak potensi, banyak kelebihan, tapi karena kita sering negative thinking, sering memiliki close minded atau pikiran yang sempit, sehingga kita sulit untuk berkembang. Nah, dari sini teman-teman, ada beberapa cara yang saya kemas dengan 3 cara, 3 tips untuk bisa menumbuhkan mindset positif. Yang pertama, pahami lingkungan. Sejak kita kecil, kita sudah dididik untuk menjadi orang baik, dididik untuk bisa mempunyai etika. Dari sini, apa yang sudah biasa kita dengar, apa yang sudah biasa kita lakukan, itu akan mempengaruhi mindset kita. Kalau saya menganalogikan bahwa anak kecil saat dia sudah dibiasakan untuk mandiri, dibiasakan untuk tidak dimanja, maka saat dia sudah berusia remaja, dia akan menjadi pribadi yang biasa melakukan hal apapun dengan sendiri, tidak menggantungkan pribadinya dengan orang lain, sehingga dia pun bisa memiliki mindset positif. Kalau saat usia mudanya dia selalu dididik dengan hal positif, selalu tidak manja, dalam artian dia selalu mandiri, sehingga apapun yang kita lakukan berdasarkan lingkungan masing-masing, itulah yang sangat mempengaruhi kepada pikiran kita. Sehingga dari sini teman-teman, kalau mindset kita positif, saya yakin apapun yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang kedua adalah kita bisa memiliki mindset positif ataupun tidak, itu dipengaruhi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kita tahu di era globalisasi ini teknologi serba canggih. Kita bisa mengakses informasi apapun yang ada di luar sana, sehingga kita pun juga bisa mengolah mindset kita sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka dari ini teman-teman, saya sarankan dari detik ini kita harus memiliki kebiasaan untuk menonton atau mendengar hal-hal yang positif. Saat harimu hanya disibukkan dengan berkeluh kesah di media, bercurhat kepada media sosial, selalu memberikan informasi tentang kesedihan diri. Lah dari sini teman-teman, tanpa kita sadari, sebenarnya mindset kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Sehingga perlu kiranya untuk kita sedikit demi sedikit beralih pada hal-hal positif. Kita membiasakan menonton hal-hal yang mengedukasi, hal-hal yang bisa
menginspirasi hidup kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik, teman-teman. Karena pengaruh daripada teknologi sangat besar, tergantung individu masing-masing. Kalau kita membiasakan diri untuk melihat apapun itu yang bersifat negatif, saya yakin mindset kita, pola pikir kita akan terpengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Pun sebaliknya, kalau kita membiasakan hal-hal positif yang kita lihat, yang kita dengar, maka secara perlahan, secara tidak langsung, mindset kita, pikiran kita akan terpengaruhi oleh hal-hal positif. Maka dari sini teman-teman, yang namanya mindset itu sangat penting untuk kita lakukan. Banyak saya menemukan di beberapa teman, entah di kampus ataupun di luar kampus, saat mereka sharing dengan saya pribadi, saya menemukan banyak orang yang masih tidak percaya dengan potensi dirinya, masih ragu dengan apa yang dia punya. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Ada yang ahli di bidang desain, oke, keren, bisa memberikan edukasi berupa visual, editing, bagaimana cara membuat pamflet dan sebagainya. Ada yang diberikan keahlian di bidang entrepreneur, calon sukses muda, pembisnis, entrepreneur. Ya alhamdulillah, karena itulah sebuah potensi yang harus kita syukuri. Nah, kalau kita menjadi orang yang selalu berkeluh kesah tanpa menyadari apa yang kita punya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa bersyukur, apalagi bahagia. Karena kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Saya dilahirkan seperti ini, dilihat dari segi visual kekurangannya banyak, dari segi potensi kekurangannya juga banyak. Tapi kalau kita sudah bisa mengolah mindset, maka kekurangan yang berjumlah ribuan bahkan jutaan itu akan menjadi kekuatan yang sangat berpower untuk menjadikan dobrakan kita semangat agar bisa belajar dan mengembangkan diri. Intinya apa? Di sini masalah mindset, teman-teman. Jangan sampai kita memiliki mindset kita tidak yakin terhadap diri kita sendiri sehingga kita selalu mengagungkan orang lain. Maka dari sini saya ingin berpesan bahwa membandingkan dirimu dengan orang lain hingga kita meninggal tidak akan ada habisnya. Karena apapun kelebihan kita saat ini, di luar sana pasti akan ada orang yang lebih sempurna daripada kita. So, dari sini teman-teman harus kita tanamkan mindset positif. Yang pertama tadi ada mindset dipengaruhi oleh lingkungan, berdasarkan tempat kita, teman kita dan sebagainya. Yang kedua adalah kita harus bisa membiasakan menonton, melihat ataupun mendengar hal-hal yang positif. Coba kita renungkan, sejauh ini kita berada di lingkungan mana, teman-teman? Lalu yang ketiga adalah mindset itu dipengaruhi oleh hal yang biasa kita lakukan. Saat kita membiasakan mengerjakan sesuatu yang positif, maka saya yakin mindset kita, pola pikir kita akan berdampak positif pula. Karena kalau kita dalam keseharian, coba kita koreksi, keseharian kita menggunakan smartphone, bermedia sosial sebenarnya untuk mengedukasi diri, untuk membenahi diri, untuk mempelajari hal-hal yang belum kita ketahui, atau hanya menstalker artis-artis terkenal, berita-berita terupdate saja. Sebenarnya tidak masalah. Kita ingin update, ingin dibilang up to date, bagus. Tapi ingat teman-teman, potensi diri kita, mindset kita harus juga penting untuk kita persiapkan dan kita perbaiki. Karena apapun yang kita lakukan, apapun kebiasaan yang sering kita lakukan, itu dampaknya adalah kepada mindset. Dan dari mindset itu bisa mempengaruhi apapun yang kita kerjakan.
pekerjaan yang positif. Kalau mindset kita masih negatif, maka hasilnya akan negatif. Dari sini teman-teman, dugaan, praduga akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan akan menjadi mindset. Dari sini teman-teman, yang terakhir itu biasakanlah hal-hal yang positif, tidak hanya dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, melainkan kebiasaan-kebiasaan kita, pekerjaan kita, kelakuan kita dalam hal sehari-hari itu sangat penting untuk teman-teman koreksi dan teman-teman benahi. Oke, itu saja yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Saya ulang, yang pertama untuk mengolah mindset adalah pahami lingkunganmu. Kita selama ini berada di lingkungan yang seperti apa. Yang kedua, koreksi dan perbaiki apa yang kita lihat dan apa yang kita tonton. Dan yang ketiga adalah kebiasaan kita selama ini apa. Kalau itu negatif, ya kita perbaiki untuk menjadi positif. Kalau itu sudah positif, maka saran saya pertahankan dan tingkatkan. Karena mindset ini sangat penting untuk kita jaga. Bahkan ada beberapa guru yang mengatakan mindset is doa. Saat kamu berpikiran mindsetnya adalah kamu sukses, maka dalam jangka dekat ataupun jangka panjang kamu bakal sukses. Intinya yakin. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka itu juga tidak jauh beda dengan mindset teman-teman. Maka dari itu, yuk kita benahi diri untuk menjadi lebih baik. Saya Alvin Khairon, asal Desa Maneron. Salam inspirasi, mari benahi diri. Jangan lupa mikir setan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.